Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Mari bersama-sama siapkan hati, siapkan diri. Kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah, Engkau yang sangat luar biasa baik dalam hidup kami. Sebentar kami akan naikkan puji-pujian kami sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sembah Dia, berikan ucapan syukur yang terbaik hanya bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya.
Haleluya, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Oh, kiralah lama-lama, ora bara-bara-bara-bara-bara, shikiana lama-lama ya la se. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kina lama-lama ya la basu, kina na ya la base. Haleluya, haleluya, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar ya Allah, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini sebelum kita memulai semua aktivitas kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita yakin percaya kebenaran firman Tuhan akan memampukan setiap hidup kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai subtema kasih karunia untuk bebas dari menghakimi orang lain. Kasih karunia untuk bebas dari menghakimi orang lain. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Roma pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud dan kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri, waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Amin.
dari pembacaan Roma pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang kelima dengan subtema kasih karunia untuk bebas dari menghakimi orang lain. Tentu saja kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara dari Roma pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, bagaimana setiap kita tidak dibolehkan Tuhan untuk kita menghakimi akan saudara kita. Kita tidak boleh main hakim sendiri Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat dalam Roma pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, bagaimana Tuhan memberikan nasihat kepada setiap kita untuk mengingatkan kepada setiap kita bahwa setiap kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau belajar dari Roma pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Kita melihat poin yang pertama yaitu di ayat 1 dan ayat 2. Saya akan bacakan. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ayat yang kedua, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Poin yang pertama yang dapat kita pelajari adalah kita harus mengintrospeksi diri kita sebelum kita menghakimi orang lain yang bersalah dalam hidupnya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa sebenarnya kita adalah manusia yang berdosa. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ketiga, Tuhan berkata bahwa setiap kita telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu mengapa setiap kita ketika ada saudara kita yang berbuat salah atau bahkan jatuh ke dalam dosa, kita lalu menghakiminya, lalu kita mempersalahkannya, lalu kita bersama-sama membawanya kepada penghakiman? Apakah bedanya dengan setiap kita Bapak Ibu Saudara? Tuhan katakan bahwa setiap kita tanpa terkecuali kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa ada satu pribadi yang menghapus setiap dosa-dosa kita, yaitu Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap kita untuk kita dibenarkan di hadapannya. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan Bapak Ibu Saudara, gajah di pelupuk mata tidak nampak, namun kuman di seberang lautan itu nampak Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, gajah di pelupuk mata tidak nampak, tetapi kuman di seberang lautan itu nampak jelas. Arti dari peribahasa ini adalah ketika kita menilai seseorang Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa orang itu benar. Ya, namun ketika dia jatuh ke dalam satu kesalahan, ketika dia jatuh ke dalam dosa, maka kita lalu menghakiminya tanpa kita melihat alasan-alasan ia melakukan hal-hal tersebut. Atau mungkin kita tidak melihat di belakangnya sebelum kita melihat dia jatuh ke dalam dosa. Yang Tuhan inginkan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika ada saudara kita yang jatuh ke dalam dosa, Tuhan menginginkan bahwa setiap kita jangan langsung menghakimi akan saudara kita. Yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima akan kasih karunia yang daripada Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita jangan membiarkan bibir kita memperkatakan hal-hal yang kotor kepada saudara kita, yaitu melalui menghakimi akan saudara kita yang melakukan kesalahan. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Poin yang pertama yang dapat kita pelajari sebelum kita menghakimi akan setiap orang atau saudara kita
yang jatuh ke dalam hal-hal yang tidak benar, atau orang-orang yang berbuat salah lalu kita menghakiminya, apakah bedanya kita dengan orang-orang dunia, Bapak Ibu Saudara? Tentunya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan berbeda dengan orang-orang dunia ini. Yang Tuhan inginkan adalah kita memakai setiap perkataan kita untuk membangun setiap hidup orang-orang, terutama mereka yang jatuh ke dalam dosa. Karena tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghakimi saudara kita yang berbuat dosa, maka saudara kita yang bersalah tersebut, dia semakin percaya bahwa dia benar-benar sudah jatuh ke dalam dosa. Namun berbeda ketika kita menggunakan perkataan kita dengan hikmat yang daripada Tuhan, kita dapat melihat mungkin saudara kita dia sudah jatuh ke dalam dosa, namun melalui perkataan setiap kita, dia boleh diingatkan. Dia boleh menerima akan teguran dan nasihat yang daripada Tuhan melalui setiap perkataan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama yang dapat kita pelajari adalah sebelum kita menghakimi orang lain, kita harus mengintrospeksi akan setiap diri kita. Apakah kita sudah benar dan sempurna di hadapan Tuhan. Yang kedua, poin yang dapat kita pelajari di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, yaitu kita melihat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga saya bacakan, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adalah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud dan kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Poin yang kedua yang dapat kita pelajari dari Roma pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kelima adalah kita memakai cara pandang Allah di dalam menanggapi akan setiap dosa yang ada dalam hidup kita. Poin yang kedua, kita memakai cara pandang Allah dalam menanggapi akan setiap dosa yang ada dalam hidup kita. Kita melihat ketika kita menghakimi akan saudara kita, ketika kita melakukan hal atau perkataan yang tidak benar kepada saudara kita, ketika dia jatuh ke dalam dosa. Ayat 3 dikatakan, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Nah, ini yang dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada perkecualian di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya katakan di depan tadi bahwa ketika kita menghakimi saudara kita, sebenarnya kita juga sedang membuka hati kita untuk dihakimi oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu pertanyaannya pada pagi hari ini, bolehkah setiap kita menghakimi akan saudara kita yang jatuh ke dalam dosa? Jawabannya adalah tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Yang diperbolehkan oleh Tuhan adalah kita menggunakan setiap perkataan kita untuk kita membangun akan setiap hidup dari saudara-saudara kita yang jatuh ke dalam dosa. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, mungkin di lingkungan gereja ada satu hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. Tentu saja kita tahu mungkin pelayan Tuhan atau hamba Tuhan tersebut sangat dipakai oleh Tuhan. Namun ketika kita melihat dia melakukan satu kesalahan, lalu kita bersama-sama menghakiminya Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kita juga adalah orang yang berdosa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita kerjakan untuk kita dapat memiliki cara pandang Allah dalam kita menanggapi akan dosa dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara kita mengakui setiap kelemahan
dan dosa-dosa yang kita kerjakan dalam hidup ini. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kunci yang pertama untuk kita memiliki cara pandang Allah, yaitu adalah kita mengakui bahwa setiap kita adalah manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu kita mau minta kekuatan yang daripada Tuhan, untuk Tuhan memampukan setiap kita untuk kita dapat masuk di dalam jalan-jalannya Tuhan. Lalu kunci yang kedua untuk kita memiliki cara pandang Allah menanggapi segala dosa yang ada dalam hidup kita adalah Lukas 6 ayat yang ke-37. Katakan di sini, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Kunci yang kedua untuk kita mengerti atau memiliki cara pandang Allah di dalam menanggapi akan setiap dosa yang ada dalam kehidupan kita adalah kita mau meneladani akan kasih setia Tuhan di dalam memberikan kasih-Nya kepada setiap kita, orang-orang yang berdosa. Karena kita yakin Bapak Ibu Saudara, ketika kita jatuh ke dalam dosa, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak dapat keluar dari dosa itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita bisa untuk kita pergi atau tempat kemana lain sesaat Bapak Ibu Saudara. Namun ingat bahwa dosa itu selalu mengintip di dalam setiap hidup kita. Ketika dosa itu tidak kita selesaikan, maka dia akan masuk dalam setiap hidup kita. Dan ketika hidup kita sudah dipenuhi dengan dosa, maka kita tidak dapat melihat kemuliaan Allah. Oleh sebab itu poin yang kedua, bagaimana caranya agar kasih karunia Tuhan itu dapat membebaskan kita dari kita menghakimi orang lain adalah kita gunakan cara pandang Allah dalam menanggapi akan setiap dosa yang ada dalam kehidupan kita. Lalu hal yang ketiga atau poin yang ketiga yang dapat kita pelajari dari Roma pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, yaitu adalah di ayat yang kelima. Roma pasal yang kedua ayat yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri, pada waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi poin yang ketiga adalah janganlah kita memiliki hati yang keras Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan di ayat yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, itu akan mendatangkan murka Allah atas setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ketika kita melihat ada saudara kita yang jatuh ke dalam dosa, yang harus kita kerjakan adalah kita mendoakan saudara kita. Kita jangan langsung menghakimi akan saudara kita Bapak Ibu Saudara, karena kita yakin dan percaya kita juga adalah orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini melalui Roma pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, kita mau bersama-sama belajar bahwa kita mengerti bahwa semua kita tanpa terkecuali adalah orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu janganlah kita menghakimi akan kesalahan orang lain, karena belum tentu kita benar di hadapan Tuhan. Kita mau minta supaya Tuhan membenarkan setiap kita melalui setiap kasih karunia yang Tuhan terus kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Firman-Mu sudah kami pelajari bersama-sama ya Tuhan. Firman-Mu sudah bersama-sama kami renungkan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, ketika ada saudara kami yang jatuh ke dalam dosa, seringkali kami menghakiminya Bapak Saudara. Seringkali kami tidak dapat memaafkan akan saudara kami Tuhan. Namun biarlah pagi hari ini
sebagai anak-anak-Mu yang sudah menerima akan kasih karunia-Mu Bapa. Mari Kau ajarkan setiap kami untuk kami terus mengerti akan jalan-Mu dengan kami tidak menghakimi saudara kami. Yang kami kerjakan adalah kami mengintrospeksi akan diri kami. Kami memakai cara pandang Tuhan dengan memberikan kasih setia kepada saudara kami. Dan yang ketiga Tuhan, kami memiliki hati yang mau dilembutkan oleh Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan dengan ketiga hal ini, setiap kami akan dimampukan Tuhan untuk tidak menghakimi akan saudara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau juga memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti doa pagi online ini dimanapun mereka berada, setiap kami diberkati Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.